Abad pertengahan telah meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Wabah hitam atau Black Death yang dulu melanda Eropa pada abad ke-14 telah membunuh lebih dari 200 juta jiwa. Kematian datang tanpa suara, menyapu kerajaan dan desa tanpa ampun. Namun kisah kegelapan itu tak berhenti di sana. Ratusan tahun kemudian, bayangan maut itu kembali. Kali ini bukan di kota besar, melainkan di sebuah desa kecil yang nyaris tak dikenal dunia. Desa itu bernama Iem, dan kisahnya menjadi salah satu pengorbanan terbesar dalam sejarah manusia. Tahun 1665, London sedang berperang melawan wabah pes yang kembali muncul. Kota itu seperti neraka di bumi. Lonceng gereja berbunyi tanpa henti, mengiringi ribuan mayat yang dibawa keluar setiap hari. Toko-toko tutup, keluarga terkunci di rumah, dan anjing-anjing berkeliaran tanpa tuan. Di tengah kekacauan itu, seorang pedagang kain menerima pesanan dari seorang penjahit di desa Iem, sekitar 200 km dari London. Kain wol itu tampak biasa saja, tapi di sela-sela lipatannya, tidur musuh tak terlihat, kutukan dari tikus-tikus kota yang membawa maut. Beberapa hari setelah kain itu tiba di rumah seorang penjahit bernama Alexander Hatfield, asistennya, seorang pemuda bernama George Vickers, mulai merasa sakit. Ia demam tinggi, tubuhnya menggigil, dan muncul benjolan hitam di leher dan ketiak. Tak lama kemudian, ia meninggal dalam kesakitan yang luar biasa. Warga desa masih mengira itu hanya penyakit biasa. Tapi dalam seminggu, 4 orang lainnya jatuh sakit dengan gejala yang sama. Ketakutan mulai menjalar lebih cepat daripada penyakit itu sendiri. Dalam waktu sebulan, Iem berubah dari desa damai menjadi ladang kematian. Mayat-mayat mulai menumpuk dan bau busuk memenuhi udara. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah penyakitnya, melainkan ketakutan itu sendiri. Beberapa warga berusaha melarikan diri ke desa-desa tetangga. Mereka ingin hidup, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Namun keputusan melarikan diri berarti membawa maut ke tempat lain. Dan disinilah muncul sosok yang akan mengubah nasib Iem selamanya. Pendeta William Mompesson, pemimpin gereja desa yang muda namun teguh imannya. Mompesson tahu, jika wabah ini menyebar keluar, seluruh Derbyshire bisa hancur. Bersama mantan pendeta desa Thomas Stanley, ia mengumpulkan seluruh warga di halaman gereja dan menyampaikan keputusan paling berani, sekaligus paling mengerikan dalam sejarah desa itu. Iem akan mengisolasi diri sepenuhnya. Tak ada yang keluar, tak ada yang masuk. Mereka akan menghadapi kematian bersama, tapi menyelamatkan dunia di luar sana. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketakutan dan doa. Mereka menandai batas desa dengan batu-batu karantina, diukir salib dan huruf sebagai tanda, jangan lewati garis ini. Para petani dari luar desa meletakkan makanan di sana setiap minggu, sementara warga Iem membayar dengan koin yang direndam cuka, percaya bahwa cairan asam itu akan membunuh penyakit di permukaan logam. Cara sederhana itu menyelamatkan mereka dari penularan, bukti bahwa logika dan iman bisa berjalan berdampingan. Namun isolasi membawa harga yang berat. Bulan demi bulan, suara lonceng kematian terus terdengar. Kuburan di halaman gereja sudah penuh, hingga mereka mulai mengubur di ladang dan bukit. Istri pendeta Mompesson, Catherine, ikut tertular saat merawat yang sakit. Sebelum meninggal, ia berpesan pada suaminya untuk tetap kuat, dan jangan biarkan penderitaan mereka sia-sia. Tangisan sang pendeta menggema di bukit, namun ia tak berhenti memimpin doa bagi yang masih hidup, dan bagi yang sudah tiada. Musim berganti, tapi wabah tak juga hilang. Beberapa keluarga mati tanpa sempat dimakamkan. Seorang wanita bernama Elizabeth Hancock harus mengubur 6 anggota keluarganya seorang diri, satu persatu, di ladang belakang rumah. Tak ada yang berani mendekat untuk menolong. Bayangkan kesunyian malam, suara sekopan menggali tanah, dan tangisan yang ditelan oleh angin. Kisah Iem bukan hanya tentang wabah, tapi tentang manusia yang berjuang antara cinta dan ketakutan. Di puncak musim panas tahun 1666, wabah mencapai titik terburuknya. Hampir setengah dari 350 penduduk desa telah meninggal. Namun luar biasanya, tak satu pun dari mereka melanggar janji. Mereka menutup gereja dan mulai beribadah di udara terbuka.
di bukit yang kini dikenal sebagai Kaklit Delft, agar udara segar mengurangi resiko penularan. Setiap doa mereka menggema seperti nyanyian duka, namun juga kekuatan yang membuat Iem bertahan. Akhirnya, setelah lebih dari 14 bulan, wabah mulai mereda. Tidak ada kematian baru. Ketika batas karantina dibuka, orang-orang dari luar datang dengan hati-hati dan mendapati pemandangan mengerikan. Rumah-rumah kosong, ladang tak terurus, dan keheningan yang hanya bisa dijelaskan oleh kehilangan. Dari ratusan warga, hanya 82 orang yang selamat. Namun mereka telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menyelamatkan ribuan jiwa di luar sana. Kini, berabad-abad kemudian, Iem dikenal bukan sebagai desa kematian, tapi sebagai desa pahlawan. Setiap tahun keturunan para korban mengadakan upacara peringatan, menaruh bunga di atas batu karantina, dan membaca nama-nama mereka yang gugur. Mereka tidak hanya mengenang kematian, tapi juga keberanian luar biasa dari manusia yang memilih bertahan untuk orang lain. Ia mengajarkan bahwa kemanusiaan sejati lahir bukan di masa damai, melainkan di saat dunia runtuh, dan seseorang tetap memilih untuk tidak meninggalkan yang lain.